Leher mereka digorok hingga nyaris putus menggunakan kanso yang maha perihnya. Wow, waduh. Halo kawan-kawan, kali ini kita bakal bahas tentang satu-satunya kota di Indonesia yang bisa dibilang gak ada orang yang berketurunan Cina ataupun Tiongkok tinggal di sana. Atau lebih tepatnya sih orang Cina ataupun orang Tiongkok gak berani atau mungkin gak boleh kali ya tinggal di sana. Kawan-kawan penasaran gak itu kotanya ada di mana? Sebelum kita bahas, kita intro dulu ya. Kawan-kawan, sebelumnya kita sepakati dulu ya, kalau orang Cina itu ataupun orang Tiongkok, rata-rata di setiap penjuru dunia itu ada mereka. Bener nggak? Setuju nggak? Setuju ya? Bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa di mana bumi membentang pasti ada keturunan Cina di sana. Tapi pameo demikian nggak berlaku untuk satu kota ini. Ya, itulah kota Pariaman. Kota Pariaman ini adalah salah satu kota yang terdapat di Sumatera Barat ya. Iya, Sumatera Barat. Atau lebih tepatnya sih bisa dibilang gak ada satupun keturunan Cina ataupun Tiongkok yang tinggal di sana. Kok bisa ya? Kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah orang Pariaman itu rasis? Ternyata bukan kawan-kawan. Jika kita telusuri sejarah lebih dalam lagi, ternyata ada peristiwa yang sangat perih di balik cerita tersebut. Sekitar tahun 1944, sebelum Jepang angkat kaki dari negara ini, ada sebuah peristiwa perih yang dinamakan peristiwa Kansas. Peristiwa ini terjadi di sebuah kampung yang terdapat di kota Pariaman tersebut. Namanya Kampung Cino, atau lebih tepatnya kalau sekarang itu adalah Tugu Tabu ya. Jadi kawan-kawan, sebelum terjadinya peristiwa ini, ternyata banyak kok orang Cina ataupun orang Tiongkok yang tinggal menetap di kota Pariaman tersebut. Bahkan ada satu daerah yang dinamakan Kampung Cino di kota Pariaman tersebut. Mereka yang tinggal di Pariaman itu rata-rata adalah para pedagang, pemilik perusahaan roti atau pabrik roti, pemilik pabrik sabun, atau bahkan yang berjualan kebutuhan sehari-hari. Dulu mereka masih hidup rukun kok, mereka baik-baik aja dan nggak ada permasalahan sama sekali antara pribumi dengan orang yang keturunan Cina ataupun keturunan Tiongkok. Nah, kira-kira apa penyebab pribumi bisa marah besar kepada orang yang berketurunan Cina ataupun Tiongkok sehingga terjadinya peristiwa tersebut? Insiden Kansas ini kawan-kawan adalah peristiwa pembunuhan dengan cara digorok terhadap beberapa orang penduduk yang berketurunan Tionghoa ataupun keturunan Cina di Pariaman menggunakan kanso karena disebabkan sesuatu alasan. Buat kawan-kawan yang belum tahu kanso ini apa, di sini gue jelasin dulu. Kanso ini adalah sejenis alat yang terbuat dari jenis logam seng tebal yang terdapat pada beberapa kaleng pada masa itu. Nah, kanso yang digunakan untuk menggorok leher pada masa itu adalah kanso yang diambil dari bekas kaleng roti. Wow. Pemicunya apa? Kok bisa pribumi semarah itu hingga menggorok leher orang yang berketurunan Cina pada masa itu? Ternyata kawan-kawan, peristiwa Kansas dipicu akibat tidak setianya beberapa oknum penduduk Cina Pariaman terhadap pejuang pribumi. Kekecewaan pribumi kepada komunitas Cina itu bermula dari diketahuinya lokasi pejuang pribumi oleh para tentara Jepang, sehingga akibat dari bocornya tempat persembunyian pejuang pribumi pada masa itu, banyak pejuang-pejuang pribumi yang dieksekusi oleh tentara Jepang pada masa itu. Wow. Nah, karena sudah semakin banyak pejuang pribumi yang gugur akibat dieksekusi oleh tentara Jepang, akhirnya pejuang pribumi menyadari ada sesuatu yang salah.
ada keanehan atau keganjilan di situ. Akhirnya pejuang pribumi pun memutar otak mencari di mana letak titik keganjilan itu. Mereka berpikir pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada pengkhianatan di balik semua ini. Setelah mereka berusaha untuk mengetahui di mana titik letak keganjilan itu, akhirnya muncullah ide dari para pejuang pribumi tersebut. Mereka menyuruh anak-anak kecil untuk memata-matai beberapa oknum yang mereka curigai. Anak-anak kecil ini disuruh bermain di halaman sejumlah kedai yang sering digunakan tentara Jepang untuk berkumpul. Dan ternyata usaha tersebut membuahkan hasil. Salah satu kedai milik orang Cina di salah satu kampung yang namanya Kampung Balacan berhasil dikupingi pembicaraannya. Nah, dari situ para pejuang pribumi yang tersisa akhirnya mengetahui adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh penduduk Cina ataupun Tiongkok yang bertempat tinggal di Pariaman tersebut. Ternyata ada beberapa oknum yang berketurunan Cina memberi informasi kepada Jepang tentang tempat persembunyian para pejuang pribumi ini. Rupanya selama ini oknum-oknum tersebut adalah mata-mata bagi tentara Jepang. Wow. Singkat cerita, mata-mata tersebut akhirnya diambil malam oleh pejuang pribumi. Komplotan mata-mata tersebut diketahui berjumlah 3 orang. Ketiga pengkhianat tersebut akhirnya dibawa ke tempat persembunyian pejuang pribumi. Mereka di sana diinterogasi dan mereka mengakui perbuatannya. Atas perbuatan mereka itu, ketiga orang tersebut dieksekusi dengan cara yang tidak pernah terfikirkan oleh mereka sebelumnya. Leher mereka digorok hingga nyaris putus menggunakan kanso yang maha perihnya. Wow, waduh. Setelah ketiganya tewas, mayat ketiga pengkhianat ini diletakkan menjelang subuh tepat di depan Tugu Tabui sekarang ini berada. Dan dengan alat yang digunakan untuk mengeksekusi masih menempel di leher mereka. Wow. Wow. Gua nggak bisa ngebayangin. Ini sangat-sangat mengerikan. Pada masa itu memang tidak semua keturunan Cina yang berkhianat. Namun akibat gesekan rasial tersebut, seluruh komunitas Cina yang ada di Pariaman hengkang menyelamatkan diri ke berbagai daerah. Mereka udah nggak peduli dengan aset-aset mereka, dengan harta kekayaan mereka, dengan apapun yang mereka punya pada saat itu. Yang penting bagi mereka pada saat itu adalah selamat dan hengkang dari kota Pariaman. Wow. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan like jika suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka. Dan mohon support dari teman-teman untuk channel ini dengan cara subscribe. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar. See ya!